Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Putu Darmawan dengan NIM 230030293. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan rancangan pembentukan aplikasi web toko online sepatu Step Up Store. Jadi, Step Up Store itu adalah nama website yang nanti akan saya buat seperti itu. Di sini ada latar belakang. Jadi, perkembangan teknologi digital dan meningkatnya minat masyarakat terhadap belanja online menciptakan peluang besar bagi berbagai sektor bisnis, termasuk penjualan sepatu. Nah, sepatu adalah produk yang sering dicari di platform e-commerce karena memungkinkan konsumen membandingkan model, warna, dan harga secara praktis. Namun, dengan banyaknya toko online yang bermunculan, persaingan di pasar digital semakin ketat seperti itu. Jadi, oleh karena itu dibutuhkan adanya sistem yang tidak hanya mudah diakses, tapi juga memiliki fitur yang memudahkan pelanggan nantinya dalam mencari produk, melakukan transaksi, serta mendapat layanan purna jual yang baik. Rumusan masalah. Nah, bagaimana pengembangan website Step Up Store dapat mempermudah pelanggan dalam memesan sepatu secara online, mengurangi potensi kesalahan pesanan, dan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui sistem pemesanan yang terorganisir dan fitur pencarian yang efisien. Ini adalah beberapa tujuan rancangan, yaitu yang pertama, itu mempermudah proses pemesanan sepatu secara online. Yang kedua, meningkatkan efisiensi manajemen pemesanan. Yang ketiga, mengurangi kesalahan dalam pemesanan produk. Yang keempat, meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pasar. Yang kelima, mengoptimalkan sistem pembayaran dan pengiriman. Jadi, sebelum mulai, kita harus mengetahui pengertian dari e-commerce. Nah, e-commerce itu adalah um, atau yang bisa disebut electronic commerce atau perdagangan elektronik adalah proses membeli dan menjual produk atau layanan melalui internet. Nah, dalam e-commerce, transaksi dilakukan melalui platform digital seperti website, aplikasi, atau marketplace yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian, pemesanan, pembayaran, dan pengiriman produk atau layanan secara efisien dan cepat. Sepatu. Ini adalah objek yang nanti saya akan jual dalam website yang saya buat. Jadi seperti yang diketahui bahwasanya sepatu adalah alas kaki yang dirancang untuk melindungi dan memberikan kenyamanan pada kaki saat beraktivitas. Nah, sepatu dapat terbuat dari berbagai bahan, misalkan dari kulit, kain, karet, dan bahan sintetis lainnya. Nah, sepatu digunakan dalam berbagai situasi, mulai dari kebutuhan sehari-hari, olahraga, hingga acara formal. Nah, sepatu juga kan bisa digunakan pada saat kuliah atau enggak nongkrong di tempat-tempat eh, kafe seperti itu. Di sini adalah analisis kebutuhan pengguna. Jadi, eh, yang dimaksud itu adalah nanti siapa sih yang menggunakan website tersebut seperti itu. Nah, yang pertama itu ada sistem sendiri yang berfungsi sebagai menyimpan informasi pelanggan, memverifikasi data pembeli, menampilkan riwayat transaksi, memperbarui stok secara otomatis, dan memberikan informasi pengiriman. Nah, dari sisi pelanggan, itu dia akan mengakses sistem, mendaftarkan akun baru, dan melakukan login ya. Selain itu, memilih menu yang diinginkan. Nah, setelah memilih menu, mereka akan melakukan transaksi pembayaran. Setelah itu, pelanggan juga mengisi data alamat pengiriman yang nanti berfungsi agar kurir bisa tahu di mana alamat dari pelanggan tersebut. Yang terakhir, tentunya pelanggan akan menerima pesanan. Nah, dari admin sendiri, dia akan mengakses sistem, menambahkan persediaan, yang dimana persediaan itu adalah stok, informasi dari produk, foto produk, dan hal-hal yang lainnya.
yang berkaitan dengan produk. Yang ketiga itu mengecek pembayaran pelanggan. Jadi admin akan mengecek pembayaran pelanggan yang sudah valid seperti itu. Selanjutnya mengirimkan pesanan. Jadi admin ini akan mengirimkan pesanan kepada ekspedisi yang nanti berfungsi sebagai pengiriman ke pelanggan. Yang kelima, uh, admin akan mendapatkan nomor isi dari ekspedisi tersebut sebagai bukti kalau misalnya pesanan tersebut sudah dikirim. Selanjutnya, menerima laporan transaksi. Analisis kebutuhan sistem. Jadi ini adalah kebutuhan yang nanti yang dibuat dalam membuat website seperti itu. Yang pertama itu ada software XMPP yang berfungsi sebagai database dari pembuatan website. Yang kedua, itu ada software text editor Visual Studio Code yang berfungsi sebagai uh, tempat untuk kita melakukan coding. Yang ketiga itu software Draw.io yang dimana software ini berfungsi sebagai uh, tempat nanti kita membuat IRD, DFD, dan flowchart. Dan selanjutnya itu ada OS Windows 10 atau mungkin bisa Windows 11. Selanjutnya ada unit laptop atau HP, software browser Chrome, dan terakhir itu unit mouse dan keyboard. Analisis kebutuhan PISIS. Jadi kebutuhan PISIS itu adalah PISIS itu singkatan dari Performance, Information, Economic, Control, Efficiency, dan Security. Jadi di sini melibatkan sistem lama dan sistem baru. Jadi membandingkan antara sistem lama dan sistem baru. Yang pertama kita bisa lihat dari performance ya. Yang dimana sistem lamanya itu produk hanya diperkenalkan secara umum melalui brosur dan banner tanpa rincian detail yang komprehensif. Nah, sistem barunya itu pelanggan dapat mengakses informasi produk yang lengkap dan jelas melalui aplikasi online. Jadi uh, bisa dilihat dari aplikasi online itu sudah disediakan informasi dari produk, bisa dari bahan yang digunakan ataupun um, kualitas dari sepatu tersebut seperti itu. Yang kedua itu ada information. Jadi sistem lamanya itu konsumen hanya mendapatkan informasi dasar yang sering kali tidak mencakup detail penting sesuai kebutuhan mereka. Nah, sistem barunya konsumen dapat melihat informasi produk yang mendalam seperti itu. Selanjutnya ada economics. Nah, sistem lamanya itu promosi masih bergantung pada media konvensional yang menyebabkan biaya tinggi dan tidak efisien. Nah, sistem baru ini mengurangi biaya promosi dengan menggunakan saluran digital sehingga promosi menjadi lebih efektif dan konsumen mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Gitu. Selanjutnya ada kontrol, di mana prosesi dilakukan secara manual dengan menggunakan nota. Nah, sistem barunya itu transaksi otomatis meminimalkan risiko curangan karena tidak ada pengolahan data manual. Selanjutnya ada efisiensi. Nah, dari sistem lamanya, transaksi jual beli hanya dapat berlangsung saat toko fisik buka. Nah, dengan sistem barunya, dengan aplikasi online, transaksi dapat dilakukan kapan saja tanpa bergantung pada toko fisik. Jadi kalau misalnya dari sistem lama, kita harus menunggu dari jam berapa toko fisiknya itu buka dan toko fisik itu juga ada waktu untuk bukanya, misalnya dari jam 6 sampai jam 6 pagi sampai jam 5 sore. Kalau misalnya sistem baru itu nanti dia akan uh, saat kita melakukan transaksi itu bisa kapan saja tanpa menggunakan batas waktu seperti itu. Selanjutnya ada
security. Yang terakhir ada security. Jadi sistem lamanya itu informasi yang disampaikan terbatas pada media cetak atau iklan. Nah, sistem barunya itu informasi produk yang mendetail dan terus diperbarui tersedia secara online. Jadi nanti admin bisa melakukan perbaruan terkait informasi dari produk yang akan diposting dalam web tersebut seperti itu. Nah, di sini ada flowchart, yaitu flowchart adalah diagram atau gambar yang digunakan untuk menggambarkan alur proses dalam suatu sistem atau program. Bisa dilihat di sini adalah contoh uh, alur atau proses atau flowchart yang sudah saya buat. Sebentar. Ini saya zoom dulu agar bisa kelihatan ya. Nah, bisa dilihat ini ada flowchart yang sudah saya buat dengan entitas klien, sistem, dan admin. Jadi, yang pertama, klien akan memulai dengan melakukan browsing web. Selanjutnya, sistem akan menampilkan halaman awal. Selanjutnya, tampilan awal tersebut itu diterima oleh pelanggan, dan pelanggan akan menampilkan halaman registrasi login. Seperti itu dari sistem maksudnya. Setelah itu, uh, proses login, pelanggan akan melakukan uh, registrasi atau login. Selanjutnya, sistem akan melakukan verifikasi terkait data yang dimasukkan pelanggan itu benar atau tidak. Jikalau iya, dia akan menyimpan data pengguna, dan jikalau tidak, dia akan menampilkan halaman registrasi ulang. Nah, di sini anggap saja klien sudah melakukan uh, registrasi atau login seperti itu. Nah, selanjutnya, hmm, sistem akan menampilkan halaman produk beranda produk, sehingga nanti em, pelanggan dapat memilih produk. Selain itu, admin juga uh, memasukkan atau mengubah produk. Jadi, admin bisa menambahkan foto produk atau informasi dari produk tersebut yang dimasukkan ke sistem. Nah, selanjutnya, uh, pelanggan dapat memilih produk. Setelah itu, melakukan memasukkan pesanan dan menambahkan alamat email, nomor telepon, dan alamat pelanggan. Selanjutnya, pesanan yang sudah masuk itu akan diproses oleh sistem, dan sistem akan mengirimkan invoice ke pelanggan. Dan juga um, admin juga bisa menerima pesanan seperti itu. Maksudnya menerima notifikasi pesanan yang masuk dari pelanggan. Selanjutnya, pelanggan akan melakukan pembayaran setelah dia mendapatkan invoice, dan di sini pelanggan melakukan verifikasi pembayaran, di mana jika ia melanjutkan pembayaran, maka pembayaran diproses oleh admin, oleh sistem maksudnya, dan jikalau tidak, dia akan menuju ke tampilan awal. Nah, anggap saja di sini pelanggan akan melakukan pembayaran dan pembayaran berhasil. Setelah itu, admin akan melakukan verifikasi pesanan, yang dimana admin mengubah status pesanan dan mengirim pesanan tersebut ke ekspedisi. Nah, setelah admin mendapatkan nomor resi dari ekspedisi tersebut, maka admin akan menginput nomor resi tersebut ke sistem. Jadi, setelah diinput, admin akan mengubah status pengiriman dan memberikan informasi dan setelah itu sistem akan memberikan informasi nomor resi tersebut ke pelanggan. Nah, selanjutnya melakukan verifikasi pesanan. Jika pesanan sudah diterima, maka pesanan selesai, dan jika tidak, mungkin bisa konsultasi ke pihak pengiriman terkait pesanannya seperti itu.
DFD atau data flow diagram. Jadi secara singkat, DFD itu adalah sebuah pertukaran informasi yang berisi uh, entitas pelanggan dan admin serta proses yang nanti akan saling berkaitan. Selain itu, DFD juga memiliki level khusus yang dimana saya membuat DFD level 0 dan level 1. Di sini untuk penjelasannya level 0 itu dimulai dari pelanggan yang melakukan memasukkan data diri pelanggan, input username dan password, pembayaran dan alamat pelanggan ke sistem. Nah, selanjutnya sistem akan memberikan output berupa akun, data informasi produk, data status pesanan, data status pembayaran, dan status pengiriman. Selain itu, admin juga memasukkan user dan password, update data stok, update data pesanan, update data pembayaran, dan update status pengiriman. Selanjutnya, sistem akan memberikan output kepada admin berupa data pelanggan, data stok, produk, data status pesanan, data status pembayaran, dan data status pengiriman. Oke, di sini adalah DFD level satunya. Setelah tadi kita membuat DFD level 0, jadi saya juga membuat DFD level 1. Yang dimana terdapat beberapa proses. Yang pertama itu adalah proses registrasi dan login, proses pembelian produk, proses pembayaran, dan proses pengiriman. Jadi di sini dari proses registrasi dan login, pelanggan melakukan registrasi untuk membuat akun dan login ke sistem. Sementara admin juga dapat login untuk mengakses sistemnya. Lanjut ke proses pembelian produk. Jadi pelanggan memilih produk yang ingin dibeli, melihat detail produk dan sistem menghasilkan invoice pembelian serta laporan pembelian untuk admin seperti itu. Selanjutnya di proses pembayaran. Pelanggan akan melakukan pembayaran berdasarkan invoice yang sudah diberikan dari sistem dan sistem akan mencatat laporan pembayaran yang sudah diterima dari pelanggan serta mengirimkan konfirmasi kepada admin. Nah, selanjutnya ada proses pengiriman. Setelah pembayaran selesai, itu produk admin akan mengirimkan produk pesanan tersebut kepada ekspedisi yang kemudian admin akan mendapatkan sebuah nomor resi yang dimana nanti sistem memberikan bukti pengiriman kepada pelanggan serta data pengiriman kepada admin. Selanjutnya itu ada ERD atau Entity Relationship Diagram. Jadi secara yang singkat, ERD itu adalah sebuah struktur yang menghubungkan entitas dalam suatu data. Seperti itu. Jadi di sini bisa dilihat entitasnya itu saya membuat pelanggan, pembayaran, pembelian, produk, dan admin. Nah, di sini dari data pelanggan itu ada ID pelanggan yang warna hijau itu sebagai primary key-nya. Jadi ada ID pelanggan, email pelanggan, password pelanggan, telepon pelanggan, alamat pelanggan, dan nama pelanggan. Selanjutnya, pelanggan akan melakukan pembelian yang dimana bisa dibilang ini one to many. Jadi satu pelanggan itu bisa melakukan banyak pembelian. Yang dimana pembelian itu ada ID pembelian sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada ID pelanggan sebagai foreign key-nya. Ada ID ongkir sebagai foreign key-nya juga. Selanjutnya ada tanggal pembelian, total pembelian, status pembelian, resi pengiriman. Nah, selanjutnya pembelian akan melakukan pembayaran. Jadi satu pembelian itu
melakukan satu pembayaran. Jadi bisa dibilang itu one to one. Yang dimana pembayaran itu ada ID pembayaran, ID pembelian, jumlah pembayaran, tanggal pembayaran, bukti pembayaran, dan bank yang akan nanti digunakan. Setelah itu, pembelian juga membutuhkan produk yang dimana pembelian antara produk itu berhubungan many to many, yang dimana satu pembelian itu bisa membutuhkan banyak produk. Nah, sedangkan satu produk itu bisa dibeli dalam beberapa pembelian. Dalam produk itu terdapat ID produk sebagai primary key-nya. Selanjutnya ada nama produk, harga produk, berat produk, stok produk, foto produk, informasi produk. Nah, di sini admin juga mengisi beberapa ketentuan produk, yang dimana satu admin itu mengisi beberapa produk itu. Di sini admin memiliki ID admin, username admin, password admin, dan nama lengkap. Selanjutnya ada mind mapping. Jadi di sini eh, mind mapping itu sendiri adalah lanjutan dari ERT yang dimana mind mapping itu memvisualisasikan struktur dari ERD secara fleksibel. Jadi bisa dilihat ini adalah tabel dari ERD seperti itu. Jadi kurang lebih dari pelanggan itu sudah isi ID pelanggan yang dimana primary key-nya itu ID pelanggan. Eh, dari tabel pembelian itu primary key-nya ID pembelian, sedangkan foreign key-nya itu ID pelanggan dan ID ongkir. Nah, dari produk sendiri itu primary key-nya ada ID produk dan pembayaran itu ID uh, primary key-nya itu ID pembayaran dan foreign key-nya itu ID pembelian. Nah, dari admin itu uh, primary key-nya itu ID admin. Kesimpulan dasar. Berdasarkan analisis, pengembangan platform e-commerce untuk Step Up Store sangat penting untuk mempermudah pelanggan dalam memesan sepatu secara online. Nah, website ini akan menyediakan fitur-fitur yang mendukung proses pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan layanan purna jual, sehingga dapat meningkatkan pengalaman belanja dunia online dan mengurangi kesalahan transaksi. Pengembangan desain antarmuka yang responsif dan implementasi analitik pengguna juga akan membantu menyesuaikan produk dengan referensi pelanggan. Dengan evaluasi berkala, platform ini dapat terus relevan dan mendukung daya saing Step Up Store di pasar e-commerce. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan saya ucapkan terima kasih.